Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di hari ketiga belajar bareng Mr. James. Sebelum kita mulai, saya ingin ingatkan kalau kita punya aturan yang sama-sama kita telah sepakati pada pertemuan kemarin, which is Anda sangat diharapkan untuk ikut aktif selama kelas berlangsung, dengan cara mengerjakan semua latihan-latihan yang akan diberi. Caranya dengan mengklik pause pada video, kerjakan latihannya, setelah itu baru boleh mengklik play kembali. Ini juga akan saya ingatkan pada saat kelas nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, semua materi dan semua latihan pada video ini sudah terstruktur, sehingga bagi Anda yang baru pertama menonton video ini, saya sangat sarankan untuk melihat kembali video yang pertama dan video yang kedua. Ini guna memudahkan pemahaman materi. Oke, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya hari ini. Saya ingatkan lagi, ini adalah fondasi kita kemarin ya, 4 kalimat utama. Dan selama beberapa pertemuan ke depan, kalimat yang akan kita pakai adalah kalimat dasar, sedang, sudah, dan sudah yang masih berlangsung. Belum kalimat lain. Tentu saja dengan tambahan-tambahan materi lainnya. Nah, materi lanjutan kita hari ini adalah kata ganti. Ya, kita tahu saya mempunyai arti I, kamu atau kalian, you, kita atau kami, we, mereka menjadi they, dia laki-laki he, dan dia perempuan adalah she. Benda adalah it. Nah, selain mempunyai arti I, saya juga mempunyai arti me. Kalau you tetap hanya mempunyai satu arti, kita atau kami selain we, artinya juga us, mereka selain they bisa juga diartikan them, dia laki-laki bisa juga diartikan him, dia perempuan bisa juga diartikan her, dan bendanya sama, tetap it. Nah, sekarang penggunaannya gimana? Kapan harus menggunakan I, dan kapan harus menggunakan me? Kita lihat struktur dasar kalimat, ya subjek, predikat, objek. Jika posisinya kata ganti sebagai subjek, maka yang diartikan adalah I, you, we, they, dan seterusnya. Jika posisinya sebagai objek, maka yang diartikan adalah me, you, us, dan seterusnya. Bagi Anda yang masih bingung posisi subjek atau objek dalam kalimat, Anda bisa merujuk kepada predikat. Sebelum predikat, pada awal kalimat, pasti subjek. Dan setelah predikat, pasti posisinya sebagai objek. Saya kasih contoh, kita kasih subjek, predikat, objeknya agar mempermudah. Sekarang saya coba terjemahkan yang pertama. Ya, I know you. Sekarang tugas Anda, kerjakan yang sisanya, klik pause, setelah kerjakan baru boleh mengklik play kembali. 5 detik. Sekarang kita lihat jawabannya. Ya, you know me. Bukan you know I. Next. We know them. Bukan. Ya, bukan we know they. Berikutnya. Ya, they know us. Bukan they know we. Berikutnya dia laki-laki he. Knows. Nah, kita pakai S ya, kata kerjanya. Karena subjeknya he. Karena ini adalah pola kalimat dasar ya. Dari mana tahu kalau ini pola kalimat dasar? Sederhana, karena tidak ada pengucapan sedang dan sudah. Oke, kita lanjut. Dia perempuan berarti her, bukan he knows she. Berikutnya dia perempuan sebagai subjek, so she, knows tetap, kita pakai him. Bukan lagi she knows he. Sekarang kita latihan dengan 4 pola kalimat ini. Saya kasih kosakatanya. Seperti biasa, Anda kerjakan latihannya, klik pause. Setelah selesai, baru boleh mengklik play kembali. Saya kasih waktu 5 detik. Kita lihat jawabannya sekarang. Yang pertama, ada 2 kalimat ya, yang dipisahkan dengan kata dan. So, we need them. And, ya ini kalimat baru, so they need, kita pakai as. Kalimat berikutnya, ada 2 kalimat juga. I like, dia perempuan berarti her, karena posisinya sebagai objek. And,
Ya, ini dianya kita pakai she, karena sebagai subjek ya. Likes me. Yang ketiga, cuma satu kalimat, dia laki-laki berarti he. Ya, ini kalimat sedang, so kita pakai is dulu. Look-nya kita pakai ing, looking at. Ya, you tetap. Kalimat yang keempat, satu kalimat juga, so we. Kita pakai are dulu karena kata di sini bukan kata kerja. Ya, sekarang kita pakai him. Kalimat berikutnya, ini juga satu kalimat, so she. Sudah kita pakai has, karena masih mencari ya. So, kita pakai pola yang keempat, been dulu, baru looking for. Ya, you-nya tetap. Kalimat yang keenam, satu kalimat saja, so I. Sudah kita pakai have, langsung bentuk ketiga dari SMS, texted. Ya, kita pakai her many times. Yang ketujuh, ini juga satu kalimat, so setelahnya kita pakai have, langsung bentuk ketiga dari mengecewakan, disappointed. Sekarang kita pakai as. Yang kedelapan, ini kalimat sedang, so we. Kita pakai are dulu. Talk-nya kita pakai ing, menjadi talking. Ya, yang kita pakai them. Yang kesembilan, ini ada 3 kalimat. Kalimat pertama kalimat sudah, so kita pakai has. Teleponnya langsung bentuk ketiga, called. Ya, kita pakai me. Kalimat berikutnya, ya karena di bukan kata kerja, kita pakai is dulu. Kalimat berikutnya adalah kalimat sudah, so kita pakai has. Kita tambahkan been dulu karena kata in bukan kata kerja. Yang terakhir, ini ada 2 kalimat. Kalimat pertama adalah kalimat dasar. Bukan kata kerja, kita pakai are dulu. Ya, ini kalimat baru ya, sehingga kita gunakan they tetap. Tadinya kita pakai ing, sekarang kita pakai as. Oke, ini adalah materi kata ganti sebagai subjek dan sebagai objek. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah struktur kalimat sedang ya, di mana am, are, atau is ketemu dengan kata kerja ing. Sekarang kalau saya bilang saya sedang belajar, berarti yang saya gunakan am. Kalau kita sedang belajar, kata bantu yang kita gunakan adalah are. Kalau dia sedang belajar, yang kita gunakan adalah is. Kalau saya mengatakan Asep sedang belajar, yang kita gunakan am, is, atau are. Nah, ini materi kita selanjutnya. Subjek kalimat, kita tidak hanya menggunakan kata ganti, yakni saya, kita, dia, dan sebagainya. Kita gunakan nama orang atau nama bendanya. Misalkan Anda ingin mengatakan kalau Presiden Jokowi sedang berkunjung. Nah, itu Anda gunakan am, is, atau are. Atau pemerintah Indonesia sedang menyiapkan. Nah, itu Anda gunakan am, is, atau are. Sekarang akan kita bahas. Kalau Asep di sini, kita gunakan am, is, atau are. Untuk menentukan penggunaan am, is, atau are, semua benda harus merujuk ke kata ganti. Nah, Asep di sini, kata gantinya adalah he. Dia laki-laki sehingga menggunakan is. So, yang kita gunakan adalah, ya, Asep is studying. Kalau saya mengatakan Asep dan Acep sedang belajar, yang kita gunakan adalah, ya, are. Karena Asep dan Acep merujuk kepada they, so kita gunakan are. Saya kasih contoh kalimat lagi. Anda bisa lihat pada ketiga kalimat ini, Asep sedang belajar. Pada kalimat kedua, saya menggunakan kata ganti dia, yakni Asep. Kalimat ketiga juga sama, saya menggunakan kata ganti dia. Itu fungsinya kata ganti ya. Untuk tidak mengulang lagi kata Asep, kita gunakan kata ganti. Kalau kita artikan, ya, Asep is studying, he is very smart, and ya, kita pakai him karena sebagai objek di sini. Kalau saya mengatakan Asep dan Acep sedang belajar, so, ya, kita pakai are di sini. Anda bisa lihat pada kalimat kedua, saya gunakan kata ganti mereka untuk Asep dan Acep. They are very smart, and yeah, I like them, karena posisinya sebagai objek. Sekarang kita lihat kalimat ini. Seorang anak sedang bermain. Kita pakai am, is, atau are.
Kalau M nggak mungkin ya, karena M itu hanya untuk saya. Sekarang a kid nih rujukannya kemana? Rujukannya adalah ke he atau she ya. Dia laki-laki atau dia perempuan, sehingga yang kita gunakan adalah is. Anda bisa lihat kalimat berikutnya, dia sangat lucu. Di sini saya menggunakan dia, yang merujuk kepada seorang anak ini. So, kita artikan he, ya kita pakai is dulu karena very cute-nya bukan kata kerja. Contoh berikutnya, seekor kucing sedang bermain, kita pakai am, is, atau are. Ya, kita pakai is. Karena a cat itu merujuk kepada it. So, kita gunakan is. Nah, it ini adalah kata ganti benda selain manusia. So, Anda bisa lihat pada kalimat berikut, kucingnya sangat lucu. Nah, dalam bahasa Indonesia, kita tidak punya kata ganti untuk benda. Kita hanya punya kata ganti untuk orang. Misalkan, seorang anak, jadi saya gunakan kata ganti di sini dia. Tapi kalau seekor kucing, kita nggak punya kata ganti. Sehingga kata kucingnya diulang lagi. Dalam bahasa Inggris, mereka punya kata ganti, so kita bisa gunakan it, yang merujuk kepada kucingnya. So, sama it is very cute. Contoh lain lagi, dua orang anak sedang bermain, yang kita gunakan am, is, atau are. Ya, yang kita gunakan adalah are, karena dua orang anak mengacu kepada they. Anda bisa lihat pada kalimat selanjutnya, ya saya gunakan mereka ya, untuk dua orang anaknya. Kita artikan they, ya are dulu, very cute. Contoh berikutnya, dua ekor kucing sedang bermain, kita gunakan am, is, atau are. Ya, yang kita gunakan adalah are. Kenapa? Karena dua kucing, benda lebih dari satu mengacu kepada they. So, kata they ini tidak hanya berarti mereka, tidak hanya kata ganti untuk orang, they juga adalah kata ganti untuk benda yang lebih dari satu. Kita lihat kalimat selanjutnya di sini. Kucing-kucingnya sangat lucu. Nah, sekali lagi, bahasa Indonesia, kita tidak punya kata ganti untuk benda, sehingga kata kucingnya diulang lagi. Namun ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kita bisa gunakan kata ganti menjadi they, karena kucingnya lebih dari satu. Sekarang kita lihat contoh ini, dua buku di atas meja, kita gunakan is atau are. Ya, kita gunakan are karena dua buah buku, ini rujukannya ke they, kata gantinya adalah they. Saya kasih kalimat berikutnya, ya sekali lagi pengulangan buku-bukunya, namun dalam bahasa Inggris kita bisa gunakan kata ganti yakni they, karena bukunya lebih dari satu. So, kesimpulannya, they adalah kata ganti untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. Baik itu benda hidup seperti manusia dan hewan, ataupun benda mati. Oke, sekarang kita lihat contoh lagi. Ini pola kalimat sudah ya, di mana have atau has ketemu kata kerja bentuk ketiga. Kalau saya bilang, seekor kucing telah mencuri ikan, so kita bilang a cat, kita pakai have atau has? Ya, kita pakai has. Karena it. Stolennya tetap bentuk ketiga. Kalimat berikutnya, kucingnya sangat nakal. Di sini kita bisa diartikan dengan kata ganti, yakni ya it, karena kucingnya satu. Kita pakai is dulu, karena very naughty-nya bukan kata kerja. Dan saya benci kucing itu. Kita bisa artikan and, I hate, ya kita bisa gunakan kata ganti, it. Contoh berikut, dua ekor kucing telah mencuri ikan, two cats, kita pakai have atau has? Ya, kita pakai have. Karena bendanya lebih dari satu, berarti they. Tetap, kalimat berikutnya, kucing-kucingnya sangat nakal. Kita bisa gunakan kata ganti untuk kucing-kucingnya, yakni they. Ya, sama. Kita bisa gunakan juga kata ganti, they menjadi them, karena sebagai objek dalam kalimat. Oke, sekarang kita latihan. Sebelum Anda mengerjakan, saya ingin ingatkan kalau ada kata-kata yang diberi warna kuning di sini, ini semua adalah kata ganti ya.
Misalkan mereka ini kata ganti untuk Tia dan Ita, dia untuk Iwan, dia untuk Ria, ini untuk Dani, ini untuk Rita. Nah, untuk benda, karena bahasa kita tidak punya kata ganti sehingga kata kalungnya diulang, namun ketika Anda menerjemahkan, saya ingin Anda menggunakan kata ganti untuk bendanya. Oke? Anda punya waktu 5 detik, klik pause, kerjakan latihannya, setelah itu baru boleh mengklik play kembali. Sekarang kita coba kerjakan. Kalimat pertama ada 2 kalimat ya. Yang pertama adalah kalimat dasar. So, kita pakai are dulu. Absen bukan kata kerja. Kalimat keduanya kita gunakan they. Ya, sama are karena sakit bukan kata kerja. Kalimat berikutnya, ini ada 3 kalimat ya. Yang pertama Iwan, ya kita pakai is sekarang. Karena Iwan. Yang berikutnya, dia sakit. Sama kita pakai is karena sakit bukan kata kerja. Ini adalah kalimat sedang, so is dulu, sleep-nya kita pakai ing. Kalimat berikutnya, ini ada 2 kalimat. Yang pertama kalimat sudah, so kita pakai has, karena Ria. So langsung lulusnya bentuk ketiga, graduated. Ini adalah kalimat dasar, bekerja adalah kata kerja sehingga langsung. Kita pakai ns ya, karena subjeknya she. Kalimat berikutnya, ada 2 kalimat juga yang dipisahkan dengan kata dan. Nah, karena kata di bukan kata kerja, kita gunakan kata ganti are. Karena Nia dan Roy. Masuknya ke they ya. And, nah untuk Rais, ini masuknya ke he, so kita gunakan is. Kalimat berikutnya, ada 2 kalimat juga. Ini kalimat sedang yang kita pakai adalah is. Tadinya kita pakai ing. Ini juga kalimat sedang, akan tetapi yang kita gunakan sekarang adalah are, karena Ana dan Nia ini merujuk kepada they. Watch-nya kita pakai ing. Kalimat berikutnya, ada 2 kalimat juga. Ya, karena Dani kita pakai is dulu. Sakit bukan kata kerja ya. Ini kalimat sudah kita pakai has. Sakit bukan kata kerja sehingga kita pakai been dulu. Ya, for 3 days. Kalimat berikutnya ini juga ada 2 kalimat. Kalimat sedang ya. Karena Rita atau she, so kita gunakan is. Ya, watch-nya kita pakai ing. Ya, ini kalimat sudah ya. Namun masih berlangsung ya. Karena Rita masih sedang nonton, so kita pakai been dulu. Watch-nya kita pakai ing. Kalimat berikutnya, ini ada 2 kalimat juga. Karena Yuli yang kita gunakan adalah has. Ya, langsung bentuk ketiga dari membeli, bought. Nah, kata ganti yang kita gunakan untuk bendanya adalah it, karena kalungnya 1. Ya, kita pakai is dulu karena nice bukan kata kerja. Kalimat berikutnya ada 2 kalimat. Dian ini adalah kalimat sedang, so kita is dulu. Where-nya kita pakai ing. Kata ganti yang kita gunakan adalah, ya sekarang kita gunakan they, karena antingnya 2 ya, kiri kanan, lebih dari 1. Kita pakai are dulu tetap, karena nice bukan kata kerja. Kalimat yang terakhir, ini ada 3 kalimat. Yang pertama adalah kalimat sedang, so a bird, kita gunakan is, karena a bird mengacu kepada it. Sing-nya kita pakai ing. Kalimat keduanya kita bisa gunakan kata ganti, which is, ya, it. Langsung kata kerja. Kalimat berikutnya, I like. Ya, kita bisa gunakan kata ganti, it. Kalau saya bilang, 2 ekor burung sedang bernyanyi, 2 birds, berarti yang kita gunakan adalah are. Karena 2 birds mengacu kepada they, singing-nya tetap. Kalimat berikutnya, burung-burungnya bernyanyi setiap sore, so kita gunakan they. Karena burungnya lebih dari 1 ya. Langsung tanpa s di sini. So, I like, ya kita gunakan them. Lebih dari 1 burungnya. So, that's it. Itu untuk materi kita hari ini ya. Kata ganti sebagai subjek dan objek. Dan subjek berupa
nama benda. So, hari ini kita cukup naik 2 anak tangga. Insya Allah, Senin depan kita naik anak tangga selanjutnya. Oke, thank you for watching. Makasih sudah nonton. Oh ya, jangan lupa kasih komen, kasih saran atau apapun itu, dan bagikan informasi ini kepada yang lain sehingga lebih banyak orang yang bisa belajar. And ya, kita ketemu lagi Senin depan. Bye.